Run. Pertama, Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Pada versi Windows ini hendak dinamakan dengan Interface Manager, tetapi Rowland Hansel, kepala bagian pemasaran Microsoft Corporation, meyakini para petinggi Microsoft bahwa nama Windows akan lebih memikat konsumen. Kedua, Windows 2.0 muncul pada tanggal 9 Desember 1987. Windows versi 2.0 X menggunakan modus real yang hanya mampu mengakses memori hingga 1 MB saja. Dalam konfigurasi seperti itu, Windows dapat menjalankan aplikasi multitasking lainnya. Ketiga, Windows 3.0. Peningkatan performa pemrosesan grafik pada waktu itu dengan adanya kartu grafis Video Graphics Array atau VGA dan juga modus terproteksi atau modus 386 Enhance yang mengizinkan aplikasi Windows untuk memakan memori lebih banyak dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh MC-DOS. Keempat, Windows 9.5. Tahun 95, Microsoft kembali mengeluarkan operating sistem terbarunya yang memperkenalkan fitur TCP atau IP. Inilah operating sistem pertama yang support terhadap jaringan internet. Seri Windows 1 ini juga mendukung fitur Plug and Play yang berarti akan lebih leluasa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jaringan internet pada komputer Anda. Windows 9.5 ini mulai dikenal pada seluruh dunia dan instansi. Kelima, Windows 9.8. Seri Windows selanjutnya adalah Windows 9.8 yang dikatakan merupakan revisi dari Windows 9.5. Dalam operating system satu ini, perkembangan Windows bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh penggunanya. Selain telah support penyimpanan hard disk dan jaringan internet, Windows 9.8 juga memiliki kualitas tampilan dan desain yang elegan sehingga nyaman untuk digunakan serta mudah untuk dioperasikan. Keenam, Windows 2000. Tanggal 17 Februari 2000, Windows menggebrak dunia dengan terobosan barunya, Windows 2000 yang bisa dibilang operating system terlaris pada masa itu. Bahkan karena saking banyaknya pengguna, operating system satu ini dibuat dalam berbagai versi, mulai dari versi profesional, versi server, advanced, dan untuk pengguna rumahan Anda bisa menggunakan Windows Me. Secara fitur dan desain, Windows 2000 ini jauh meninggalkan para pendahulunya. Ketujuh, Windows XP. Perkembangan selanjutnya sampai pada Windows XP yang merupakan operating system terlaris dan terlama sepanjang masa. Berbeda dengan operating system lainnya, Win XP mampu bertahan hingga 7 tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Bisa dibilang keberadaan Windows XP ini merupakan puncak perkembangan Windows yang mungkin akan sulit diulangi bahkan oleh Microsoft itu sendiri. Kedelapan, Windows Vista 2007. Fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada bagian user interface. Kemampuan sekuritas juga ditambahkan oleh Microsoft, sehingga Microsoft mengklaim versi terbarunya ini lebih stabil dan aman. Walaupun menurut banyak orang, hal-hal tersebut sudah ada pada Windows XP. Kesembilan, Windows 7 2010. Microsoft membuat Windows 7 lebih handal daripada Windows Vista. Selain itu, tingkat responsivitas Windows 7 juga lebih ditingkatkan, serta membuat proses booting dan shutdown lebih cepat lagi. Penggunaan komputer diharapkan lebih mudah dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, membuat koneksi dan sinkronasi antar perangkat lebih mudah, dan menjalankan dunia internet lebih mudah. Ke-10, Windows 8 2009. Windows ini dirilis pada tanggal 26 Oktober tahun 2012 dengan versi Windows 8.0 dan diproduksi untuk perangkat seperti komputer rumahan, notebook, tablet, komputer bisnis, laptop server, dan PC Media Center. Sistem operasi ini sudah dapat menggunakan Microsoft prosesor seperti ARM, selain Microsoft prosesor dari Intel maupun dari AMD.
Ke-11 Windows 10. Windows 10 dirilis pada tanggal 29 Juli 2015 yang merupakan versi baru yang dibuat oleh Microsoft setelah Windows 8. Windows 10 adalah versi yang paling terbaru dari semua software Windows dengan semua kecanggihan yang dimilikinya, sehingga banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia karena menarik, simpel, dan canggih. Selanjutnya, spesifikasi PC minimal Windows XP dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya, spesifikasi PC pada Windows 7, 8, dan 10 dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya, jenis Windows. Pertama, Windows 1 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Windows 1.01 dirilis pada November 1985, Windows 1.0.3 dirilis pada Agustus 1986, Windows 1.0.4 dirilis pada April 1987. Selanjutnya, Windows 2.0 dibagi menjadi 3 bagian. Windows 2.0 dirilis pada Desember 1987. Windows 2.10 dirilis pada Mei 1988. Windows 2.11 dirilis pada Maret 1988. Ketiga, Windows 3.0 terbagi menjadi 3 bagian. Windows 3.0 dirilis Mei 1990, Windows 3.1 dirilis Agustus 1992, dan Windows 3.2 dirilis November 1993. Keempat, Windows Workgroup terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Windows for Workgroup 3.1 dirilis pada 1993 dan Windows for Workgroup 3.11 dirilis pada 1993. Kelima, Windows NT dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Windows NT 3.1 dirilis pada Juli 1993, Windows NT 3.5 dirilis pada September 1994, dan Windows NT 3.51 dirilis pada Mei 1995. Keenam, Windows NT 4.0 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Windows NT 4.0 Workstation, Windows NT 4.0 Servers, Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition, dan Windows NT 4.0 Terminal Server. Ketujuh, Windows 98 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Windows 98 dirilis pada Juni 1998 dan Windows 98 Second Edition dirilis pada 1999. Kedelapan, Windows 2000 terbagi menjadi 6 bagian, yaitu Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Servers, Windows 2000 Advanced Server Limited Edition, dan Windows 2000 Data Center Server Limited Edition. Kesembilan, Windows XP terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Windows XP Home Edition, Windows XP Home Edition, and Windows XP Professional Will Smith. Ke-10, Windows XP terbagi menjadi 7 bagian, yaitu Windows XP Home Edition, Windows XP Home Edition, and Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition 2005, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Starter Edition, dan Windows XP 64-bit Edition 2003. Ke-11, Windows Vista Starter terbagi menjadi 6 bagian, yaitu
Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Unlimited, dan Windows Vista Enterprise. Ke-12 Windows 7 terbagi menjadi 6 bagian, yaitu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Unlimited, dan Windows 7 Enterprise. Ke-13 Windows 8 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, dan Windows RT. 14 Windows 10 yaitu Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, dan Windows 10 Enterprise LTSP. Fitur Windows. Pertama, Windows 1.0. Fitur pendukung yaitu pengguna tidak perlu keluar DOS terlebih dahulu untuk menjalankan program DOS, mendukung multitasking dan banyak program. Kedua, Windows 2.0. Fitur pendukung yaitu dapat menampilkan resolusi hingga 640 kali 480 pada kedalaman warna 4 bit atau 16 warna. Windows 2.0 juga mendukung penggunaan prosesor Intel 80286. Ketiga, Windows 3.0. Fitur pendukung yaitu adanya VGA atau Video Graphic Array, multitasking, dapat berjalan dalam 3 modus, dan versi Windows pertama yang menggunakan modus terproteksi. Keempat, Windows NT. Windows NT memiliki peningkatan fitur Application Programming Interface atau API 32-bit yang di versi Windows sebelumnya hanya menggunakan API 16-bit. Kelima, Windows 95. Fitur pendukung yaitu memiliki tampilan GUI yang baru, tersedianya browser Internet Explorer, tersedianya USB, diperkenalkan teknologi plug and play, menggunakan kernel 32-bit, dan menggunakan sistem operasi DOS buatan Microsoft sendiri. Keenam, Windows NT 4.0. Fitur pendukung yaitu Windows NT 4.0 ini memiliki fitur interface seperti Windows 95 dan memakai kernel seperti Windows NT. Ketujuh, Windows 98. Fitur pendukung yaitu cocok untuk hardware lama, ukuran installer membutuhkan ruang yang kecil, bisa diinstal dari DOS, bisa built-in ke DOS, mendukung sistem berkas FAT32, built-in Internet Explorer. Ke-8, Windows 2000. Fitur pendukung yaitu Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan anti-domain yang menggunakan teknologi yang merupakan standar industri seperti Domain Name System atau DNS, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, dan keberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Ke-9, Windows XP. Versi Windows yang paling sempurna dibandingkan versi-versi sebelumnya, setidaknya sampai Windows Vista dirilis. Fitur pendukung berubah menggunakan kernel NT 5.1 yang terkenal dengan kestabilannya. Ke-10, Windows Vista menggunakan kernel NT 6.0. Fitur pendukung yaitu memperkenalkan sebuah modus penggunaan yang terbatas yang disebut sebagai User Account Control untuk menggantikan filosofi Administration by Default yang berlaku pada Windows XP. Fitur Windows
iGrok GUI, aplikasi yang baru seperti halnya Windows Calendar, Windows DVD Maker, dan beberapa game baru termasuk Just Dance, Mahjong, dan Purple Pledge. Ke-11 Windows 7. Fitur pendukung yaitu Windows 7 ini memiliki fitur jam list, taskbar, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, gadget unik, spesifikasi yang lebih ringan dan harga yang lebih murah daripada WinVista. Ke-12 Windows 8. Windows 8 dirilis pada Oktober 2012 dan versi Windows yang memiliki fitur lebih banyak dilengkapi start screen baru, interface Metro, dan beberapa aplikasi pendukung. Fitur yang ditanamkan pada Windows 8 ini mulai dari hilangnya tombol Start pada desktop, portable di USB, hybrid boot, fitur recovery, refresh, dan reset, dan lebih banyak lagi. Selanjutnya Windows 8.1. Windows 8 yang dilengkapi dengan tombol mulai baru, booting langsung ke desktop, layar kunci, dan beberapa aplikasi Metro baru. Fitur yang dibenamkan juga banyak seperti kalkulator, modern UI, alarm, sound record, reading list, food and drink, file manager berbasis modern UI, dan lebih banyak lagi. Selanjutnya, Windows 10. Windows 10 dikembangkan guna mengatasi kekurangan pada Windows 8 dengan menambahkan pengalaman penggunaan yang tidak support layar sentuh. Interface yang digunakan pun sudah mulai mendukung aktivitas pengguna yang tidak berlayar sentuh. Selanjutnya, kelebihan sistem operasi Windows. Pertama, mudah digunakan. Salah satu keuntungan menggunakan Microsoft Windows adalah mudah digunakan, atau bisa disebut juga user-friendly. Selanjutnya, mendukung hardware baru. Hampir semua produsen hardware sudah menawarkan dukungan atau support untuk versi Windows terbaru. Jadi, tiap kalian ingin upgrade komponen hardware seperti CPU, memori RAM, VGA card, dan lain sebagainya, kalian tidak perlu khawatir soal didukung software. Dikarenakan lagi-lagi karena dominasi pasar Microsoft untuk perangkat PC atau komputer dan laptop. Selanjutnya, kompatibilitas. Windows sangat mendukung backward compatibility, di mana artinya kalian bisa membuka program Windows versi jadul atau lawas pada versi Windows yang terbaru, khususnya untuk Windows 10. Jadi, sebagian besar aplikasi seperti program, game, dan utilitas yang dikembangkan pada versi Windows sebelumnya akan berfungsi pada versi yang terbaru saat ini, yaitu Windows 10. Kekurangan sistem operasi Windows. Pertama, closed source. Sayangnya, Windows hanya dikembangkan secara closed source, di mana artinya hanya Microsoft yang mempunyai full access dan berwenang menggunakan source code dari sistem operasi Windows. Berbeda jika dibandingkan dengan distro Linux yang dapat dikembangkan secara open source. Selanjutnya, keamanan yang lemah. Karena dengan banyaknya user atau pengguna Windows yang ada di seluruh dunia, membuat OS ini menjadi banyak target oleh para peretas. Untuk itu, soal keamanan atau security masih dibilang lemah jika dibandingkan dengan Mac OS X dan Linux. Banyak software atau aplikasi yang mudah disusupi oleh virus dan malware yang bisa membahayakan keamanan data kalian. Selanjutnya, sistem tidak stabil. Karena Windows dibangun bukan berdasarkan kernel Unix yang tidak seperti distro Linux, membuat Windows masih dibilang belum stabil dari segi sistem yang berjalan. Hal ini dikarenakan tiap user atau pengguna Windows mempunyai masalah yang rumit dan berbeda-beda.
tergantung berbagai macam hardware yang sedang digunakan. Untuk itu, Microsoft terus rutin mengupdate fitur dan memperbaiki bug.